Ketemu lagi semuanya. Pagi-pagi, nggak pagi banget sih. Bye. Sekarang jam 11:20 ya. Aku udah di Brempa. Terus tadi sebenarnya memang udah lama datang ya. Tapi aku belanja dulu tadi. Hari ini nggak belanja ke pasar walaupun ini hari Jumat. Biasanya tuh jadwalnya hari Jumat. Cuma kemarin aku udah banyak belanja. Terus setelah dilihat-lihat perbandingan harga, ternyata tuh ada satu toko atau supermarket yang namanya Dirk van den Broek ya. Itu kalau kita hitung-hitung harganya itu hampir-hampir sama di pasar gitu ya. Jadi kayak harga kol itu harganya sama gitu ya. Jadi aku pikir-pikir berapa bawa. Kalau ada yang lebih gampang, jadi aku beli aja di supermarket gitu. Nah ini aku punya ayam. Dari kemarin tuh udah punya rencana untuk bikin bubur ayam, tapi tahu sendiri rencana tinggal rencana, terus nanti tiba-tiba prakteknya itu nggak jadi karena kesibukan. Nah karena ini udah diniatin dari kemarin, akhirnya aku kejar dulu bikin bubur ayam. Jadi ini daging ayam yang aku mau rebus dulu, terus ditambah nanti ayam filet untuk suirannya. Jadi aku mau bikin kaldunya dulu, nanti sisa air dari kaldunya ini itu aku mau pakai untuk merebus ngerebus nasi. Jadi nggak usah pakai beras, kelamaan pakai beras. Jadi ngerebus nasinya untuk dijadiin bubur. Saksikan vlog hari ini ya. Sebenarnya udah lama kita nggak ketemu karena ada masalah dengan program editing. Jadi aku tuh yang selama ini kan pakai program itu memang udah 5 tahunan. Ternyata programnya udah error. Sekarang aku ganti dengan program baru. Jadi butuh penyesuaian. Makanya udah 1 minggu kemarin tuh aku nggak upload video karena mesti penyesuaiannya itu yang agak lama. Nah mudah-mudahan ini aku bisa terbiasa dengan program editing untuk videonya dan YouTube-nya bisa lancar lagi. Nah itu airnya sudah agak mendidih. Kita rebus ayam. Jadi nanti sisa air rebusan ini kita pakai lagi untuk ngerebus berasnya, nasinya ya, atau beras mulu sih. Ini aku tambahin sama kifile supaya banyak lah sebirannya. Aku udah telepon Raffi, ternyata ya kemarin dia barusan WhatsApp sama temennya kalau dia tuh ngidam bukan bubur ayam. Hari ini dapat, baru aja dia katanya gitu ngidam-ngidam bubur ayam tuh kemarin ngomong sama temennya. Hari ini dapat yang rezeki ya, mantep ini. Terus tadi aku juga beli cakwe ya, kebetulan tadi ke toko Oriental. Ini nasi yang akan dijadiin bubur. Jadi tadi sempat nanya-nanya juga dulu karena pegawainya orang India, dia nggak ngerti cakwe itu apa. Nah, tadi akhirnya dapat juga. Nah ini cakwenya tuh. Tapi ini harus digoreng dulu. Jadi aku taruh di mana ya biar agak gampang saya taruh di sini lah. Jadi tadi pas nanyain cakwe, mereka ngomong cakwe. Terus kebetulan ada yang aku dijelasin cakwe itu kayak roti Cina gitu. Terus tunjukinnya bagian-bagian roti tapi tetap nggak ketemu. Terus kebetulan ada salah satu pegawai ini ya, pegawainya itu orang Cina gitu. Dia bilang cakwe, oh ya gitu, tepatnya di sana. Padahal mereka tadi yang pegawai orang India itu udah ngomong nggak ada kata gitu, nggak ada kalau yang itu. Terus aku pikir mereka pasti kalau di Oriental tuh pasti ada, nggak mungkin nggak punya cakwe. Dan akhirnya ketemu cakwenya. Ini lumayan segini ya, banyak nih isinya dan harganya cukup murah ini. Dan di sini aku udah siapin juga ini daun pandan sama daun salam. Jadi aku nanti kasih santan tapi santannya dikit aja supaya ada gurih-gurihnya gitu. Tapi nggak usah banyak-banyak santannya. Jangan nggak, pokoknya ada rasa creamy dikit lah gitu. Karena kebetulan aku juga udah lama banget nggak makan cakwe, nggak makan bubur ayam. Aku juga nggak tahu kapan terakhir aku makan bubur ayam. Aku udah panggil Rika, panggil Raffi, mereka datang semua. Tadi panggil putranya lagi di Belgia, jadi dia nggak bisa datang. Udah nggak rezeki putra. Angkat dulu ini ya.
memang di Belanda itu nggak ada yang jual atau nggak ada yang jual ini, nggak ada jual bubur ayam. Jadi makanya kita tuh yang gini-gini tuh sesuatu banget loh. Kalau orang Indonesia ngomongnya pasti lebay makan bubur ayam aja mesti pamer gitu. Kalau buat kita di sini ya ini sesuatu banget. Sambil masak bubur jangan lupa kewajiban utama nyiapin masakan. Oh ini ayamnya udah matang semua ini. Nah nanti untuk apa namanya bumbu kuningnya, kuah kuningnya, aku cukup pakai kuah soto. Kita bikin jalan yang ringkas ya, ngapain susah-susah. Ini kalau nggak diniat begini nih dari awal, pasti nggak bakal aja bikin bubur ayam ya. Kita pakai pancing agak gede. Ini nasi sisa kemarin. Langsung kita jadiin bubur ayam. Terus langsung kita siram sama kuah yang udah di air kaldu. Tambahin daun salam, dikasih daun pandan 2 lembar supaya ada wangi-wanginya dikit. Jadi ini aku nggak kasih garam banyak karena tadi ngerebus ayamnya udah ditambahin garam, jadi garamnya itu nanti pas udah mau matang baru diperiksa lagi. Kita tambahin santannya sedikit, nggak usah banyak-banyak. Tuh segitu aja. Karena aku mau bikin lodeh di sini. Ini untung diburu pagi-pagi masak. Kalau nggak besok subuh baru bisa makan bubur. Ini bentukannya masih asli beras. Aduh. Subuh besok udah baru makannya. Mulai tadi itu jam 11 kurang seperempat. Iya. Iya, padahal ini dari nasi loh kak, bukan dari itu ya. Bukan dari beras. Bukan, lu kebayang dari beras. Bisa ntar abis sholat subuh baru bisa makan bubur. Ya. Selesai berempah baru. Gue kalau bikin di ini bang, di Siapa? blender. Di blender? Iya. Bisa. Blender tangan gitu loh. Bisa, tapi udah nggak apa-apa lah. Soalnya kalau makan duluan ntar pada kenyang nggak mau kerja. Sengaja, emang. Aja lu datang-datang makan. Betul. Udah, gue punya mixer loh, ntar gue mixer aja, ntar kalau gue udah kesel gue mixer lah. Tunggu gue kesel ya. Kesel dari lapar. Gue udah beli cakwe ya kak ya, nih. Ya. Saya kuliah. Pakai cakwe, pakai kacang, pakai emping, pakai sambel. Jadi ini karena diomelin, buburnya langsung matang begini sekarang. Tetap aja nggak bisa dieksekusi sekarang karena kamu udah masuk. Seperti itu di samping. Ini hasil kulit yang udah digoreng ya, kayak gituan. Ini kulit mentahnya, aku campurin di tepung ini, tepung basah, ya pakai garam, merica, bawang putih. Terus aku masukin ke tepung kering kayak gini, terus langsung digoreng. Nah ini sekarang proses kita goreng cakwenya.
Nah tadi setelah aku lihat ternyata cakunya itu baru setengah matang ya. Raffi, lu tuh nggak bantu-bantu, lu tuh nggak malu ntar makan gitu? Menurut lo ini siapa yang beresin di depan ya? Enggak, kan Sedika ada bantu-bantuan juga untuk bubur ayamnya. Lu kagak malu ntar lu makan. Tuh ini cakunya bagus banget nih. Aduh. Terus udah semuanya lengkap nih. Apalagi yang belum Kak? Sambalnya? Lupa ngasih tahu nih, ini buburnya ya. Tuh, mantep banget ini. Jadi Kak, kalau mau belanja ayam harus ada logo apanya Kak? Hah? RFC, artinya RFC? Tuh, jadi kalau dia apa? Takjub loh sama gini, aduh mekar banget. Itu karena ada logo RFC-nya. RFC itu brand internasional kepanjangan dari Reza Fried Chicken. Bang, aku bisa sih jadi kayak gitu. RFC. Kalau beli apa-apa ayam segala macam harus ada logo RFC-nya. Ya. Logo udah internasional ya? Internasional. Oke. Ya. Makanya sampai mekar kayak gini nih. Nah, ini buburnya, kerupuk kulitnya, ayam, perintilannya, sama cakwe. Oh, kacangnya lupa Kak. Sorry guys, tadi aku sempat berhenti dulu. Karena kacangnya lupa, Jadi tadi ada yang lupa tadi tuh. Nah, kita pakai kacang juga. Nah, jadi kan harus kayak gitu tuh. Harus eksotik apa sih? Eksentrik lah gitulah pokoknya. Nah, mantep kan? Udah, ini udah bener. Terus sama ini. Terus sama bawang goreng. Sama sambal. Kerupuk kulitnya kita ambil ya. Gua sih maunya 10. Siapa yang diaduk, siapa yang nggak diaduk? Gua mah diaduk. Lu pakai kecap nggak Kak makan bubur ayam? Sama, gua juga. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap banget. Mantap banget Kak. Apalagi pas kekres gitu kegigit daun bawang itu kayaknya emang wah. Ini kulit rasanya enak banget loh. Gimana rasanya? Lu buka mulut dikit apa? Mantap. Nah, gitu dong. Mantap. Apa yang lu rinduin di situ? Yang ketinggalannya apa kira-kira? Ada semua? Ada semua. Kacang kedelai harusnya ya? Ya harusnya. Tapi aku juga jarang pakai kacang sih. Jadi semuanya ada. Jadi sama lah kayak makan di Indonesia. Be happy for this moment. Welcome to the family. As I